Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with Enthusiastics. It's me Tomo. This time I'd like to talk about simple present tense. Nah, saya yakin teman-teman semua udah pernah dengar ya simple present tense, khususnya yang belajar bahasa Inggris. Tapi pertanyaan saya, udah tahu belum apa itu simple present tense? Kalau kita artikan simple present tense, simple itu sederhana, present sekarang, tense itu tegang, ketegangan sederhana sekarang, tegangan sekarang yang sederhana. No, pastinya enggak ya. Jadi ini nggak perlu diartikan, karena saya mendetik ini juga nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Jadi simple present tense itu simpelnya adalah rumus ya, gampangnya. Rumus bahasa Inggris. Nah, sama kayak matematika ada rumus Pythagoras ya, rumus segitiga. Nah, contohnya seperti itu. Tapi kita nggak perlu pinter hitung-hitungan untuk menguasai simple present tense, untuk belajar simple present tense ya. Oke, jadi simple present tense itu adalah rumus bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang menjadi satu, kebiasaan ya. Kedua, kebenaran umum atau sesuatu yang ya umumnya seperti itu. Nah, jadi dua ini ya. Nah, contoh untuk yang kebiasaan, misal I go to school by motorcycle every day. Nah, saya pergi ke sekolah dengan menggunakan motor setiap hari. Ini adalah contoh simple present tense yang digunakan untuk menjelaskan kebiasaan. Nah, kalau kebenaran umum ya, kebenaran umum contohnya the sun rises from the east. Nah, the sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Nah, dari mana kita tahu mana yang kebiasaan, mana yang kebenaran umum? Nah, kalau kebiasaan biasanya jelas ya, ada adverb of time-nya ya, every day. Ada apa lagi ya? Every morning. Biasanya pakai every lah yang jadi kebiasaan tuh. Nah, kalau untuk yang kebenaran umum ini ya sesuatu yang ya pastinya harusnya kita semua udah tahu ya. Misal matahari itu terbit dari timur, itu semua orang tahu kecuali kiamat ya. Kalau kiamat kan terbitnya dari barat. Nah, langit itu warnanya biru kalau siang, kalau malam warnanya hitam ya. Nah, itu kebenaran umum. Meskipun kadang-kadang ada yang waktu siang-siang kok warna langitnya itu kuning atau merah ya. Nah, tapi kan umumnya biru. Nah, kalau mendung kelabu, nah ya beda lagi ya. Ya pokoknya umum ya, kebenaran umum misal. Seperti itu. Nah, simple present tense digunakan untuk menjelaskan hal-hal seperti tadi ya. Sekali lagi itu adalah kebiasaan dan kebenaran umum. Nah, dalam simple present tense kita bisa menggunakan rumus subject plus verb plus object atau adjektif bisa. Kalau adjektif berarti verb di sini adalah linking verb ya, bisa is, bisa am, bisa are. Jangan pakai was, jangan pakai were ya, karena ini past, nanti jadinya simple past ya. Kalau present hanya menggunakan tiga ini untuk linking verbnya. Tapi kalau verb ya, itu menggunakan verb base. Verb base di sini yang maksud adalah kata kerja bentuk pertama ya, belum ada perubahan. Belum ditambah ed, belum ditambah ing ya, atau bentuk ketiga perubahan yang jelas bentuk paling mendasar. Nah, tapi tergantung subjeknya dia bisa ditambah s atau es. Contohnya tadi I go to school by motorcycle every day. Nah, ini go di sini tidak menggunakan tambahan s atau es ya, memang base go. Tapi kalau saya ganti subjeknya menjadi she, misal dia perempuan, she goes to school by motorcycle every day. Nah, di sini ada perbedaan. Kenapa? Karena go di sini harus ditambah s, go. Berarti s ya, ditambah es di sini. Kenapa begitu? Karena ada aturan untuk yang subjeknya Dewi Ayu atau Ayu Dewi boleh. I, saya, you, kamu atau kalian, they, mereka, we, kita. Nah, itu dan juga subjek berupa kata benda yang plural. Plural itu jamak ya. Yang jamak
Jamak itu kalau dalam bahasa Inggris lebih dari satu itu jamak, sama kayak bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab kan ada perbedaan. 1, 2, 3. Nah, 3 ke atas ini baru jamak kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris lebih dari satu sama kayak bahasa Indonesia udah jamak ya. Itu yang sedikit yang saya tahu tentang bahasa Arab. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Nah, jadi yang plural tadi Dewi Ayu atau Ayu Dewi ngapalnya? Jangan Dewi Sandra ya. Beda nanti Dewi Sandra. Tadi Ayu Dewi atau Dewi Ayu dan subjek plural noun itu harus diikuti dengan kata kerja base, verb base ya, bentuk pertama yang tidak ada tambahan apa-apa, tidak tambah s tambah es. Sementara untuk he, she, it, dia laki-laki, dia perempuan, atau it kata ganti untuk benda mati, benda hidup juga sih kalau untuk selain manusia ya, hewan misal. Nah itu, dan juga subjek kata benda single. Nah, single itu yang cuma tunggal ya, satu, bukan jomblo ya, beda. Nah itu dia menggunakan kata kerjanya harus ditambah s atau es ya, seperti tadi she goes to school by motorcycle every day. Nah seperti itu. Jadi tadi perbedaannya di situ ya. Beda cerita. Nah ini beda cerita kalau passive voice ya. Kalau passive voice beda cerita. Passive voice itu apa? Passive voice itu kalimat pasif ya. Kalau kalimat pasif meskipun pakai simple present, boleh kata kerjanya pakai tambahan ed. Misal she is picked up by her parents every morning misal. Every morning, masa pagi-pagi dijemputnya? Every afternoon. Nah, dia dijemput oleh orang tuanya setiap sore. Nah, misal seperti itu. Nah, di sini kasusnya beda ya, tapi tetap linking verbnya is. Jadi pakai is di sini ya, antara is mr antara itu. Tergantung subjeknya. Jadi itu ya untuk simple present tense. Mungkin beberapa contoh lain kalau untuk memperkaya contoh ya. Misal kebiasaan tadi I work out every morning. Nah, I work out every morning. Work ini kata kerja ya. Out di sini kan hanya untuk tambahan saja. Kalau bentuk lampaunya bisa jadi worked out. Nah, bukan sini I work out every let's say 8 p.m. Nah, setiap jam 8 pagi. Misal contoh seperti itu. Saya olahraga setiap jam 8 pagi misalnya. Kalau diganti Doni misal, satu orang Doni works out. Nah, Doni works out every 8 p.m. Nah, seperti itu. Jadi ada tambahan s. Kalau kebenaran umum, contoh lain misal the leaves are green. Nah, the leaves are green. Kalau tadi kan the sun rises, itu menggunakan kata kerja ya. Kalau ini linking verb. The leaves are green. Dedaunan itu berwarna hijau ya umumnya, tapi kan ada juga yang warnanya coklat, ada yang warnanya kuning ya. Sekali lagi ini kebenaran umum seperti itu. Apalagi ya? The sea mungkin ya, the sea is blue. Lautan berwarna biru. Nah, seperti itu. Nggak boleh the sea was blue. Kalau the sea was blue menggunakan simple past tense, berarti lautnya diartikan lautnya dulu berwarna biru, sekarang udah nggak biru. Nah, warnanya apa? Merah. Kan serem. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi itu simple present tense ya. Beberapa contoh simple present tense. Mungkin satu contoh lagi yang mirip dengan the sun rises tadi ya. Oh ya. Lion eats meat. Nah, singa itu memakan daging ya. Lion eats meat. Singa itu memakan daging. Lion secara umum ya. Jadi, lion secara umum memakan daging ya.
Ada yang makan sayur mungkin ya, mungkin aja ada, tapi kan umumnya makan daging. Eats pakai s seperti itu. Nah, itu tadi ya tentang simple present tense. Sekali lagi, simple present tense itu adalah rumus bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan satu, kebiasaan, dua, kebenaran umum ya. Jadi tadi untuk beberapa kata kerja, ada beberapa kata kerja yang digunakan bisa pakai linking verb atau kata kerja biasa, verb base ya. Khusus untuk yang subjeknya plural noun ya, they, we, I, you, nah, itu harus diikuti kata kerja tanpa s atau es ya, verb base yang tanpa s dan es. Sementara untuk he, she, it dan yang single noun itu harus diikuti verb dengan s atau es. Oke, saya rasa itu saja terkait simple present tense. Bila ini bermanfaat ya, mohon like, share, dan juga subscribe channel Enthusiastic supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian. Thanks for attention. See you next time on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.